Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sudah makan? Sudah, Pak. Berarti kita siap menerima pelajaran berarti ya? Iya, Pak. Memang kalau untuk tes sekolah itu kita harus Sarapan. Oke. Apakah kalian semua semangat? Semangat, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita sebagai umat beragama, kita mulai pekerjaan kita dengan doa. Siapa pimpin doa kita, nak? Saya, Pak. Eva ya? Ya, Pak. Terima kasih kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberkati kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memulai pelajaran kami. Berkatilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami supaya kami dapat menerima pelajaran dari Bapa dan Ibu guru kami. Berkatilah kami ya Tuhan, dan berkatilah juga Bapa dan Ibu guru kami. Di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selanjutnya, untuk menyemangati kita ya, supaya rasa nasionalisme kita itu timbul, apalagi kita belajar PKN ini kan. Jadi ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Apa lagunya? Tanah Airku. Oke. Siapa pimpin lagu kita? Chelsea, ya. Silakan nak. Serius nak ya penyanyinya ya? Iya. Siap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih ya Chelsea ya. Sebelum kita masuk materi, ada baiknya kita tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, supaya kita terarah. Apa sih yang harus kita ketahui setelah mempelajari materi yang akan kita bahas. Jadi di sini ada 4 yang menjadi tujuan pembelajaran kita.
Yang pertama siapa membaca? Yang pertama, Laksanakan bagaimana sikap bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. ya. Terima kasih ya tujuannya. Ya Pak. Jadi kita harus mampu bersyukur atas keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Itu tujuan pertama. Untuk tujuan yang kedua, siapa nak? Saya. Ya. Siapa saya baca? Menghargai sikap berlaku sesuai norma yang berlaku dalam hidup bermasyarakat, Pak. Ya, menghargai sikap berperilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk tujuan pembelajaran yang ketiga, dari kelompok 3 ada, kelompok 4 ada? Saya, Pak. Menguraikan pengertian norma dan menyimpulkan macam-macam norma pelanggaran norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Ya, berarti kita harus mampu membedakan mana yang merupakan pelanggaran norma, mana juga yang merupakan hal yang mencerminkan pelaksanaan norma. Kemudian tujuan yang berikutnya, kelompok 2 silakan, salah satu dari kelompok 2. Siapa? Menyusun dan menampilkan mengenai telaah macam-macam norma dan pelanggaran dalam kehidupan bermasyarakat secara benar. Tujuan pembelajaran kita ini, Bapak harapkan setelah selesai kita belajar tentang materi kita, keempat tujuan ini bisa kita laksanakan. Kita harus mampu untuk melaksanakan keempatnya ini. Setuju kita? Sepakat kita? Oke, baik. Untuk membuka pikiran kita, Bapak tampilkan dulu beberapa video. Silakan diamati, dianalisa, dan masing-masing kelompok nanti akan Bapak suruh untuk menanggapi tentang video yang Bapak tampilkan ya. Oke, silakan diamati. Pemirsa, sejumlah pengendara terjaring razia masker dan mendapat sanksi sosial di kawasan Pasar Johar Baru, Jakarta. Yang tidak menggunakan masker terjaring razia dan mendapat sanksi sosial dengan menyapu di area pasar. Namun ada pelanggar yang beralasan masker yang dimilikinya kotor dan memilih sanksi sosial karena tidak memiliki uang untuk membayar denda. Terus abang lebih memilih sanksi bersih-bersih nih? Iya bang, soalnya nggak ada duit juga. Razia masker sengaja digelar sebagai antisipasi mencegah penyebaran virus corona. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang beroperasi di Jalan Harapan Jaya, Kalidoni, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan Ya, itulah ada 4 tayangan tadi nak ya. Sudah diperhatikan kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak tanya, apa kok bisa terjadi seperti itu ya? Dari video pertama sampai video keempat. Jadi supaya pikiran anak-anak saya terbuka, saya ingin buat pertanyaan yang kita jawab dari video kita itu. Nih, untuk yang pertama, apa sih tanggapan kalian tentang video tersebut? Ini secara keseluruhan ya.
Artinya bukan diuraikan video 1, 2, 3, dan 4. Jadi langsung kita gabung dari keempat video itu. Karena rata-rata kan pelanggaran norma semua itu kan? Iya, Pak. Jadi yang Bapak tanya sekarang, apa tanggapan kamu tentang video tersebut? Ada yang mau kira-kira memberikan pendapatnya? Kelompok 2? Atau kelompok yang lain? Ada? Dari tayangan video tadi? Iya, dari kelompok 1 ya? Iya, Pak. MPR ya? Iya, Pak. Silakan. Siap, Pak. Kami dari kelompok MPR, menurut video yang Bapak paparkan, dapat menyimpulkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu aturan. Jadi tanggapan dari kelompok 1 tadi, intinya adalah masih banyak masyarakat yang belum tahu, yang belum taat aturan ya? Ya, belum taat aturan. Ada kelompok lain yang mau menanggapi lagi dari tayangan video kita tadi? Kelompok apa? Kepolisian, Pak. Nah, dari kelompok kepolisian. Tugas mereka ini. Jadi kelompok 1 mereka ini kan kepolisian. Jadi tugas mereka ini untuk meluruskan segala pelanggaran tadi. Silakan. Siap, Pak. Kami dari kelompok kepolisian berdasarkan video yang Bapak putar, kami menganalisis bahwa video tersebut ada sejumlah orang yang melanggar norma. Ada sejumlah orang yang melanggar norma. Misalnya di video pertama tadi ada pelanggaran norma. Tentang apa itu tadi nanya? Video pertama ada nih, ha? Banyak orang atau ada orang yang tidak menggunakan masker. Sebenarnya kita menggunakan masker itu bukan untuk orang lain, bukan untuk polisinya, tetapi untuk diri sendiri dan orang lain. Salah satu tujuannya adalah untuk agar penyebaran virus corona tidak terjadi. Iya kan? Untuk video kedua tadi ada seorang jamaah yang berpura-pura sholat, ternyata ada tujuannya untuk mencuri. Jadi ketika kawan-kawannya sibuk menjalankan ibadahnya, sembahyang atau sholat, dia hanya berpura-pura. Kalau dia seandainya serius untuk sholat, dia tidak mungkin melaksanakan sholat di tempat penitipan barang. Itu bagus nggak? Tidak. Oke, kemudian untuk video yang ketiga tadi, ada sejumlah mahasiswa yang melaksanakan demonstrasi. Sebenarnya demonstrasi itu bagus, cuman banyak orang yang menganggap bahwa demonstrasi itu adalah lempar-lempar batu, seperti yang terjadi pada video ketiga. Kalau seperti itu yang terjadi apa? Kerugian material. Sudah kita lihat tadi kan, dilempari batu, bangunannya dilempari batu, akhirnya kacanya pecah, bangunannya rusak. Yang rugi siapa? Kan mereka juga, kan itu kan fokus mereka. Jadi kalian kalau ada yang mau kalian sampaikan, jangan demo di sekolah ini ya. Saya nggak suka dengan SMP 5 itu. Ayo kita demo yuk, ayo. Lantas masing-masing kumpulin batu, lempar-lempar batu, teriak-teriak. Kepala sekolah keluar kau, guru PKN keluar kau, nggak setuju kami, keluar. Jangan ya. Jadi demonstrasi itu tidak harus dilaksanakan dengan lempar-lempar batu. Tapi dengan cara bagaimana? Menyampaikan aspirasi atau pendapat. Oke. Itulah untuk pertanyaan yang pertama. Bagus. Menurut Bapak jawabannya sudah bagus. Kemudian untuk pertanyaan kedua, apa sih yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Mulai dari video pertama sampai video keempat. Tapi kira-kira dari kelompok apa? Menteri, Pak. Menteri ya? Iya, Pak. Ini menteri ini. Ada menteri pendidikan, menteri perindustrian, menteri keuangan. Silakan. Siapa kami dari kelompok menteri berdasarkan video yang Bapak putar, kami menganalisis bahwa video tersebut masih adanya orang yang tidak peduli aturan pemerintah. Masih ada orang yang tidak peduli dengan aturan pemerintah.
Padahal aturan itu dibuat untuk menertibkan. Kalau tidak ada pencurian, siapa yang merasakannya? Kan kita semua kan? Iya. Bagaimana kalau kita yang kehilangan? Kalau kita merasa nggak enak kehilangan, maka jangan mengambil milik orang lain. Itu contohnya ya. Ada lagi kira-kira tanggapan dari kelompok yang lain tentang apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut? Ada kira-kira lagi? Ada Pak, Dari kelompok? APK Pak. Ya, KPK. Ini KPK ini. Apa itu KPK? Pak, berdasarkan video yang sudah Bapak paparkan, kami menganalisis karena masih banyak masyarakat yang tidak dapat taat pada aturan Pak. Ya, terlalu semangat ini kelompok KPK ini. Baru saja Bapak mau ngomong langsung dijawab ya kan. Tepuk tangan untuk kelompok KPK dulu. Semangat sekali ya. Bapak suka seperti itu. Apalagi dalam belajar PKN kita harus semangat. Banyak orang yang berpikiran bahwa PKN itu membosankan. Oke lah gurunya yang membosankan, mata pelajarannya jangan ya. Ya kan? Iya. Karena sesuai dengan kelompok kalian, ada kelompok MPR, ada kelompok menteri, KPK, kepolisian. Mana ada yang membosankan di situ MPR, tanggal 1 nanti udah masuk gaji ya kan? Ya kan? Kemudian menteri juga. Begitu dengan KPK, begitu ada nanti kepolisian ini yang korupsi, tugas kalian adalah itu. Apalagi ini, menteri-menteri ini. Jangan sempat, jangan ada yang korupsi kalian ya. Iya, Pak. Kalau kalian sebagai siswa korupsinya di mana? Korupsi waktu. Aturan 1 jam belajar, korupsi 5 menit, menjadi 55 menit. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terulang? Ayo cepat. Ada dari kelompok mana? Kelompok kepolisian. Nah ini kepolisian ini. Tugas kalian memang ini. Bagaimana cara kalian mengatasinya? Siap, Pak. Kami dari kelompok kepolisian berdasarkan video yang Bapak putarkan menganalisis bahwa video tersebut masyarakat harus menyadari bahwa aturan dibuat untuk menerbitkan. Menertibkan ya. Terkadang orang tahunya dia itu yang dilakukannya itu salah. Cuman tanpa dia sadari dia tetap lakukan. Mungkin karena pengaruh orang lain. Jadi kalian, apalagi sebagai peserta didik, kalau sudah tahu bahwa sesuatu itu salah, jangan lagi dilaksanakan. Oke. Untuk pertanyaan yang berikutnya, jelaskan mengapa dalam kehidupan masyarakat masih terjadi peristiwa ini? Pelanggaran-pelanggaran aturan ini atau norma ini. Ada kira-kira yang bisa menanggapi? Saya, Pak. Kelompok menteri ya? Ya, Pak. Siap, Pak. Kami dari kelompok menteri. Kami menganalisis bahwa video tersebut masih banyak orang acuh tak acuh terhadap peraturan yang berlaku. Berarti kejadian-kejadian tersebut bisa terjadi karena masih adanya masyarakat yang acuh tak acuh terhadap peraturan. Makanya saya sampaikan tadi, kalau kita sudah tahu salah, jangan lagi dilaksanakan. Oke, itulah sebagai pembuka pikiran kita untuk hari ini. Kita lakukan ya. Jadi materi kita saat ini adalah masih lanjutan dari materi minggu yang lalu, yaitu norma dan keadilan. Kalau minggu yang lalu materi kita itu tentang norma yang berlaku dalam masyarakat. Kita lanjutkan materinya, yaitu apa ini? Arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Cepat sekali dia mengingatnya ya. Coba nak satu orang membaca. Sudah selesai saya ketik, tinggal membaca.
aturan? Coba Eva. Bisa dibaca Eva? Di materi kan ada kan? Coba dibaca dulu. Saya ingin dengar suaranya yang semangat tadi. Siapa? Baca Pak Reza. Iya, Reza ya. Aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Norma dalam masyarakat terbentuk karena adanya berbagai perbedaan individu. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat, dibuatlah peraturan atau norma. Ya, jadi dari tulisan ini kita bisa paham bahwa norma itu dibuat bagaimana supaya antara kepentingan, keinginan, dan tujuan hidup masyarakat yang berbeda-beda itu tidak menimbulkan perpecahan. Ada di materi kan? Tidak menimbulkan perpecahan dan ketidaktertiban. Karena masing-masing orang kan punya tujuan pribadi, tujuan sendiri, ya kan? Punya kepentingan sendiri, punya keinginan sendiri. Jadi kalau masing-masing seperti itu, mempertahankan keinginannya sendiri, mempertahankan tujuannya sendiri, kepentingannya, kan bisa bentrok dengan kepentingan orang lain, ya kan? Makanya minggu yang lalu kan saya katakan bahwa kepentingan si Reza itu belum tentu sama dengan kepentingan si Herman. Itu belum tentu tuh. Bisa jadi kepentingan mereka bertolak belakang. Apa yang diinginkan si Reza mungkin itu hal yang paling tidak disukai oleh si Herman atau sebaliknya. Maka dibuatlah peraturan atau norma bagaimana supaya antara kepentingan yang berbeda-beda itu tidak menimbulkan perpecahan. Kita lanjutkan lagi nak ya. Apa sih yang menjadi fungsi aturan dalam masyarakat? Kenapa aturan itu harus ada? Kenapa harus dibuat? Apa tujuannya? Ya kan? Jadi di sini akan kita tengok. Yang pertama, bahwa tujuan atau fungsi aturan dalam masyarakat itu adalah sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Pedoman kita untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan aktivitas kita, agar jangan sampai apa yang kita laksanakan itu berbenturan dengan kepentingan orang lain. Jadi fungsi aturan itu yang pertama adalah sebagai pedoman kita dalam bertingkah laku. Kemudian fungsi yang kedua adalah, baca dulu Radit. Ya Pak, saya membaca. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Iya, untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat. Dengan adanya aturan atau norma, tadi kan kita katakan bahwa kepentingan orang itu kan berbeda-beda, ya kan? Kalau tidak saling berbenturan, maka antar warga, antar kita akan saling rukun. Saling rukun. Kalau tidak ada berbenturan, rukun kan? Antara si A, si B, si C, dan si D, tidak ada yang saling membenci, tidak ada yang saling bertentangan, rukun kan? Rukun. Tujuan yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Kalau dikatakan pengendalian berarti untuk mengendalikan bagaimana supaya segala perbedaan-perbedaan itu tidak menjadi bumerang dalam kehidupan masyarakat. Inilah fungsi dibuatnya aturan dalam masyarakat. Apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, negara yang berdasarkan atas peraturan. Kalau dalam bahasa kerennya disebut dengan reksat, negara berdasarkan aturan.
Semua yang kita lakukan itu bersifat melakukan aturan. Kita lanjut ya. Ya, Bapak bacakan ya. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Berarti norma itu atau norma hukum itu dibuat bukan hanya untuk rakyat. Ternyata kalau pejabat atau pemerintah melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau norma hukum, harus tetap dihukum. Karena sudah jelas-jelas di sini dikatakan mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu siapa? Pemerintah. Nanti kalau rakyatnya yang salah dihukum, kalau pemimpinnya yang salah tidak dihukum. Itu menurut norma hukum salah. Semua warga negara itu sama. Di Undang-Undang Dasar kan ada tertulis setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi kita sama. Saya sebagai guru dan kalian sebagai peserta didik, hak kita di depan hukum sama. Nanti siswa terlambat dihukum, guru terlambat dihukum. Menurut kalian ada nggak itu ya? Tidak. Berarti kalau siswa terlambat dihukum, guru terlambat dihukum juga? Iya. Nah, makanya Bapak kata terlambat ya? Iya. Takut dihukum. Yang menghukum siapa? Siswa? Tidak. Nanti siswa yang menghukumnya kan suruh Bapak kodok gurunya. Bapak kan terlambat, lupa kodok dulu masuk ke kelas. Kelilingi dulu kelas kita Pak, lupa kodok baru mulai pelajaran. Bukan seperti itu ya? Tidak. Intinya hak setiap warga negara, apakah itu sebagai masyarakat umum atau sipil atau polisi, tentara, menteri, MPR, ya kan, KPK, ya KPK dihukum juga karena kedudukan kita sama. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa ini pasal 1 ya, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, seperti yang saya katakan tadi ya. Negara Indonesia itu adalah negara hukum. Kalau dikatakan negara hukum berarti negara yang menganut sistem hukum. Oke. Apa sih yang disebut dengan negara hukum? Kita lihat. Ada beberapa teori atau pendapat yang menyatakan tentang pengertian negara hukum. Ya kan? Yang pertama, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis dan tidak tertulis. Jadi semua yang berlaku atau semua yang terjadi di negara hukum, termasuk negara Indonesia, itu harus berdasarkan hukum, mendasarkan segala sesuatunya pada hukum. Kemudian ada seorang ahli yang bernama A.V.D.C. Dia menyatakan bahwa negara hukum mengandung 3 unsur. Negara hukum mengandung 3 unsur. Unsur yang pertama adalah supremacy of law. Supremacy of law. Kemudian yang kedua, equality before of law. Yang ketiga, human rights. Itulah unsur daripada negara hukum. Apa itu supremacy of law? Itu adalah suatu
suatu kegiatan yang atau suatu tindakan yang tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Apa itu kesewenang-wenangan? Sesuka hati. Misalnya saya sebagai guru PPKN sewenang-wenang sama kalian. Kalau ada yang terlambat, bawa rok 1 pak. Ada yang terlambat, terus 100 kali. Ada yang absen, bawa beras 1 kali sama guru PPKN-nya. Itu udah kesewenang-wenangan itu. Kira-kira kalian mau nggak seperti itu? Iya, Pak. Kelompok MPR mau nggak kayak gitu kan? Iya, Pak. Pasti MPR rapat dan membuat aturan atau menciptakan produk hukum bagaimana supaya saya dipecat, ya kan? Iya, Pak. Ini MPR ini hati-hati. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian yang kedua, equality before of law. Apa sih yang disebut dengan equality before of law? Setiap orang sama di depan hukum tanpa beda status dan kedudukannya, baik untuk rakyat maupun pejabat. Iya, setiap orang sama di depan hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi kan, bahwa setiap orang itu sama di depan hukum. Baik pejabat maupun rakyat. Ya, baik MPR, menteri, ya kan, kepolisian maupun KPK dan ya. Jadi kita semua sama, seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika kita sama di depan hukum, itulah yang disebut dengan equality before of law. Yang ketiga, human rights. Ada yang bisa mengemukakan pendapat tentang apa itu human rights? Nah, prinsipnya ini saya lihat prinsip ini aja nih. Adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, Pak. Iya, human rights itu adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak dasar atau hak pokok yang kita miliki sejak lahir. Salah satunya adalah hak hidup. Kenapa membunuh dilarang? Karena salah satu hak asasi, hak dasar manusia adalah hidup. Membunuh itu kan membuat seseorang menjadi mati, ya kan? Tidak mati, mati berarti tidak hidup lagi. Berarti sudah melanggar hak hidup. Kemudian, sebagai MPR mereka memiliki hak untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mengeluarkan pendapat. Siapa? Ada yang pernah di antara kalian ini dilarang berbicara? Kalau dilarang ribut, ya kan? Berbicara dan ribut itu beda. Kalau berbicara itu adalah suatu kegiatan yang mengungkapkan isi hati. Kalau ribut, ya ribut. Ucapan-ucapan kita itu tidak ada artinya. Itulah perbedaan antara berbicara dengan ribut. Jelas ya? Iya. Oke. Di sini ada fungsi norma hukum. Kalau yang tadi ada 3 fungsi aturan ya, ini fungsi norma hukum. Oke, kita bahas satu persatu ya. Ada 4 fungsi norma hukum. Yang pertama, untuk memberikan legitimasi. Apa itu legitimasi? Ada yang bisa kasih pendapat? Nih. Ada yang bisa kasih pendapat? Di materi kita ada loh. Ya, Radit, silakan Radit. Terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Coba diulang. Terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Iya, memberikan legitimasi atau pengesahan terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Artinya, fungsi norma hukum itu untuk mengesahkan, mensahkan supaya resmi. Kemudian yang kedua, sebagai alat rekayasa.
dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Yang terakhir, sebagai senjata dalam konflik sosial. Coba kelompok 1 atau kelompok MPR baca dulu nomor 1-nya biar lebih jelas nak. Supaya lebih ingat kita. Memberikan pemisahan legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Iya, nomor 2 kelompok menteri. Sebagai alat rekayasa dalam masyarakat. Untuk nomor 3 kelompok kepolisian. Siapa? Sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan, Pak. Ya. Untuk yang terakhir kelompok KPK. Siapa? Sebagai senjata dalam konflik sosial, Donald Albert Romoki dan Franz Kamenetz. Ya, itu menurut si Donald dan Franz Maranis. Jadi menurut si Donald dan Franz Maranis, fungsi norma hukum itu ada 4. Kelompok KPK, jangan ketua KPK-nya saja yang ngomong ya. KPK itu kan terdiri dari beberapa kepengurusan kan. Jangan cuma ketuanya aja yang ngomong. Juru bicaranya bila penting ngomong. Biasanya yang ngomong itu juru bicara, bukan ketuanya. Oke. Jenis-jenis keadilan. Di sini ada 3 jenis keadilan. Yang pertama adalah keadilan distributif. Yang kedua ada apa tuh Nika? Keadilan yang kedua apa tuh Nika? Keadilan legal, yaitu hubungan keadilan antara warga negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah keadilan legal itu ya. Yang pertama tadi keadilan distributif, apa itu keadilan distributif? Hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Ya, keadilan antara negara terhadap warganya. Yang ketiga keadilan komutatif. Apa itu keadilan komutatif? Yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara yang lain. Keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lain. Contohnya, jadi misalnya ini keadilan distributif. Contoh daripada keadilan distributif adalah misalnya kita bekerja. Kalau kita bekerja kan yang diharapkan apa? Hasil atau apa? Gaji. Kalau dikatakan keadilan distributif, berarti yang kita terima itu harus sesuai dengan yang kita lakukan. Sudah ada takarannya. Ketika kita menerima tidak sesuai dengan yang kita lakukan, berarti itu sudah tidak lagi mencerminkan keadilan distributif. Misalnya, biasanya kalau kita gajian atau kerja di ladang orang, itu perharinya 100.000. Kita sudah kerja tiba-tiba dibayar 80.000. Berarti kita sudah diperlakukan tidak adil. Nah itu. Kemudian keadilan legal ini berhubungan dengan hukum. Hukuman akan diberikan kepada setiap pelanggar aturan. Keadilan komutatif adalah suatu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lain. Tapi keadilan ini jangan anggap bahwa dikatakan adil itu harus benar-benar sama. Jadi ada satu cerita ini, ada seorang ayah yang selama ini dia belum pernah ke Medan.
seorang ayah yang belum pernah ke Medan. Tiba-tiba ada suatu kesempatan dia harus ke Medan. Jadi dalam hatinya, saya ingin membeli hadiah kepada anak saya yang 2 orang dengan mencerminkan keadilan. Nah, itulah dalam pikiran si bapak ini. Padahal anaknya ini 1 laki-laki 1 perempuan. Menurut bapak ini, supaya yang namanya adil, apapun yang dia berikan kepada anaknya itu harus sama. Harus sama. Sehingga dia beli baju warna sama, model sama, harga sama, ukuran sama. Kemudian dia pulang, dengan bangganya dia memberikan hadiah tersebut kepada anak-anaknya. Nah, menurut kalian itu mencerminkan keadilan atau tidak? Tidak. Warnanya sama kok, harganya sama kok, modelnya sama kok. Jadi kenapa nggak adil? Karena keadilan itu harus memang sesuai dengan yang kita butuhkan. Kebutuhan anak perempuan dan kebutuhan anak laki-laki kan beda kan? Iya. Nanti kalau dikasih daster sama si Deja nanti nggak adil, ya kan? Atau dikasih mobil-mobilan sama si kita mungkin nggak adil juga. Masa perempuan itu main mobil-mobilan? Kalau boneka dikasih walaupun harganya beda, ya kan, jenisnya beda, mungkin akan lebih adil jika si penerimanya itu bisa menggunakan. Sama misalnya kalau saya, misalnya anggaplah saya sebagai pemimpin. Ini petani, ini nelayan, ini sana siswa, ini guru. Saya mau kasih bantuan. Bantuan apa yang saya kasih? Pupuk atau cangkul. Ya saya kasihlah cangkul sama siswa, betul enggak? Nanti dicangkul gurunya yang dicangkul nanti kan? Saya kasih cangkul sama nelayan, betul enggak? Mana bisa ambil ikan dengan cangkul ya kan? Enggak bisa itu. Tetapi akan lebih adil jika saya kasih cangkul ke petani, saya kasih jalan ke nelayan, ya kan? Saya kasih apa kalian tadi? Belajar ya? Nah, saya kasih buku ke siswa, kemudian ke guru saya kasih mobil, atau saya kasih pulpen, atau buku, akan lebih adil, walaupun harganya berbeda-beda. Itulah yang mencerminkan tentang keadilan. Bahwa apa yang kita dapatkan itu harus sesuai dengan kebutuhan. Keadilan kuantitatif. Ini terkadang banyak orang menganggap bahwa keadilan ini bukan suatu keadilan. Misalnya terhadap suatu pekerjaan, biasanya semakin enak pekerjaan orang, semakin besar gajinya. Semakin sulit dan semakin berat pekerjaannya, makin sedikit gajinya. Apalagi di perusahaan yang terlapis. Misalnya di perusahaan sawit, tukang babat dengan risiko yang sangat besar, ya kan? Mungkin ada setan di situ, ada ular, dia harus berhubungan dengan benda tajam setiap bekerja. Gajinya paling 80.000 satu hari. Seorang manajer yang pekerjaannya tinggal duduk-duduk, komputer di depan, mobil dinas ada, rumah dinas ada, bergaji 30 juta. Dia hanya menyuruh, kerja kau, itu kenapa nggak becus itu? Cepat, kerjakan itu aja kerjanya. Dikasih 30. Cara ya seperti itu. Resikonya apa? Tetapi kenapa dia bisa seperti itu? Karena si tukang babat tadi juga sebenarnya ada kesempatan dia, cuma nggak boleh. Sama seperti di guru pun sepertinya. Sama-sama ngajar, bebannya sama. Masuk di kelas 9, masuk di kelas 7, masuk di kelas 8, ya kan? Jumlah jamnya sama, gajinya nggak sama. Ada yang sudah bergaji bergolongan 4 dia ya 4 jutaan gajinya. Kalau masih golongan 2 dia ya 2 jutaan gajinya. Tugasnya sama beratnya, sama banyaknya, tapi gajinya berbeda. Itu adil gak itu? Menurut kalian adil gak itu?
ini enggak golongan 4 ya kan? Kenapa harus golongan 2? Seperti itulah. Kita lanjutkan ya. Tujuan hukuman bagi pelanggar aturan. Jadi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan itu harus ada hukumannya. Apa tujuannya? Yang pertama adalah sebagai pembalasan atas kesalahan. Nanti dia melakukan kesalahan, gak ada hukuman, gak ada sanksi atau ganjarannya, berarti menurut dia seolah-olah yang dilakukannya itu bukan suatu kesalahan. Akhirnya dia diulangi lagi. Kenapa diulangi lagi? Karena dia tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan. Tujuan yang kedua adalah pencerahan, baik yang bersifat umum ataupun untuk pelaku. Artinya, kalau ada yang salah, dihukum dia. Jadi yang merasakan efek jerahnya nanti bukan cuma pelakunya, tetapi orang yang melihat, orang yang mendengar, atau orang yang mengetahui. Contoh, si A mencuri, ketahuan dia mencuri, kemudian dipolisikan dan penjara. Jadi bagi dia, si pelaku ini nanti dia tidak akan mencuri lagi setelah keluar dari penjara. Kenapa? Karena dia tidak akan mau kena penjara lagi. Yang mengetahui bahwa si A tadi penjara tidak akan mencuri lagi. Kenapa? Nanti saya akan penjara. Yang mendengar si A udah dipenjara karena mencuri, tidak akan mencuri lagi. Kenapa? Supaya dia tidak dipenjara. Jadi mengakibatkan penceraan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah rehabilitasi. Kalau dikatakan rehabilitasi berarti untuk memperbaiki. Tujuan yang berikutnya adalah menyebabkan tidak lagi melakukan kesalahan, supaya dia tidak melakukannya lagi. Yang berikutnya, mengisolasi pelaku untuk mencegahnya melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain. Jadi ada 5 tujuan daripada hukuman bagi pelanggar aturan. Jadi kalau ada di antara kalian nanti yang melanggar peraturan dapat hukuman, tujuan daripada hukuman tersebut bukan untuk menyakiti, tetapi untuk yang 5 ini, sebagai balasan dari apa yang kamu buat atau atas kesalahanmu, kemudian supaya ada efek jerah bagimu, kemudian untuk memperbaikimu atau merehabilitasimu, kemudian untuk tidak dapat lagi kamu melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang lain, dan yang terakhir untuk mengisolasi Anda untuk mencegah melakukan lagi kesalahan yang membahayakan orang lain dan juga membahayakan diri sendiri. Dari sini ada yang perlu kira-kira? Jelas ya? Oke. Karena materi pembelajaran kita ini atau metode ini adalah mendesain atau proyek PJBL ya, Project Based Learning. Kita harus menghasilkan karya. Di meja kalian masing-masing kelompok Bapak sudah bagi kertas manila. Sudah kan? Sudah, Pak. Sudah semua kan? Sudah, Pak. Kemudian untuk alat tulisnya berbentuk spidol sudah ada kan? Sudah, Pak. Masing-masing kan? Oke. Kemudian tadi kan sudah Bapak tayangkan video, ya kan? Video yang berhubungan dengan pelanggaran norma. Dan kita sudah amati bersama. Nah, jadi supaya video-video tersebut tidak pernah terjadi di sekolah kita ini, maka kita perlu adanya membuat suatu keyakinan kelas. Membuat suatu keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Yaitu aturan-aturan yang kita buat dan sepakati bersama yang harus kita laksanakan setiap hari. Jadi
pekerjaan kita di sini atau tugas kita di sini adalah untuk membuat keyakinan kelas apa yang menjadi harus kita lakukan setiap hari. Ya. Oke. Jadi bagaimana caranya? Masing-masing kelompok berdiskusi untuk menemukan aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang harus kita patuhi. Keyakinan-keyakinan yang harus kita patuhi. Jadi di kertas manila yang telah Bapak bagikan, silakan tuliskan nanti di situ apa yang menjadi keyakinan-keyakinan kita. Setelah itu nanti, ya kan, akan kita presentasikan dan kita tempelkan di kelas di lokasi-lokasi atau di kita ini. Jadi untuk tahap ini kita sepakati waktunya sekitar 30 menit paling lama. 30 menit paling lama untuk mendiskusikan dan menuliskan apa hasil diskusi kalian tentang keyakinan-keyakinan kelas. 30 menit ya? Bahan dan alat sudah ada. Maka saya harapkan mulai dari sekarang masing-masing kelompok berdiskusi untuk menyepakati apa yang menjadi keyakinan kita di kelas ini. Dipersilakan. Ditulis dulu di secari kertas ya kan, supaya tinggal dipindahkan nanti. Silakan didiskusikan. Dibikin gayanya ya atau model-modelnya ya. Bagaimana supaya apa yang kalian kerjakan itu bagus. Karena ini nanti kita tempelkan ini. Kelompok KPK sudah didiskusikan kan? Sebaiknya dibikin dulu di kertas atas sebelum dituang di sini supaya nanti bagus. Karena ini nggak bisa dihapus ini. Jadi enggak di sini aja apa? Di sini aja dulu dicoba. Karena di sini tinggal meningkatkan. Kalau kita di sini langsung, PR ya. Silakan didiskusikan, tapi sebaiknya jangan langsung di sini dituliskan. Nanti ada yang sana nggak bisa dihapus loh. Jadi supaya bagus, didesain dulu di kertas lembar ya kan. Kalau sudah bagus nanti baru bisa digunakan. Bisa kan? Semua harus aktif berdiskusi ya. Bila penting setiap orang harus ada pendapatnya. Yang penting kaya bikin ya rapi ya. Bila penting bikin gambar-gambaran atau apa, bagaimana supaya tertarik kita melihatnya ya. Iya Pak. Jadi silakan dilanjutkan kelompok 1, kelompok MPR ya. Iya Pak. Oke. Habis ini nanti harus kita presentasikan lagi nih. Banyak cepat dibikin. Kita cepat sedikit ya. Kita presentasikan lagi nih loh. Iya, jadi bila penting jangan satu orang menulis. Biar nampak kalian tulisan kalian itu. Agak besar dibuat nak, agak besar. Supaya bisa dibaca. Bila penting kita tempel di sana nanti bisa dibaca dari depannya. Bagus ya. Ya, jadi kerja kelompok itu jangan hanya satu orang yang kerja.
Harus saling berdasarkan hasil diskusi ini kan? Iya, Pak. Oke, bagus. Berarti tinggal memindahkan ke kertas manila. Gimana kelompok 4? Ini hasil diskusi nih kan? Iya, Pak. Tinggal memindahkan. Iya, Pak. Rapi dibuat. Itu kelompok 3 itu lumayan rapi. Kurang besar itu lah. Kalau boleh diperbesar lah. Itu nggak bisa dibaca nanti dari jauh. Siapa nanti yang paling bagus hasil karyanya Bapak kasihnya hadiah. Sudah selesai kan? Sudah. Kelompok 1 sudah kan? Sudah, Pak. Kelompok 2 sudah? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 4 juga ya? Sudah, Pak. Oke. Karena sudah selesai, sudah ada hasil diskusi apa yang menjadi keyakinan kelas. Sekarang waktunya kita untuk menguji hasil dari apa yang telah kita atau kalian diskusikan. Jadi untuk kesempatan pertama, saya rasa kita buat sesuai dengan nomor urut kelompok saja ya. Jadi kesempatan pertama untuk mempresentasikan ke depan, kami berikan kesempatan kepada kelompok MPR. Tepuk tangan dulu untuk kelompok MPR. Ya, sudah hasil diskusinya. Jadi kelompok yang lain diperhati apa hasil dari diskusi kelompok MPR. Oke, baik. Silakan dipresentasikan, Nak. Baik, kami dari kelompok MPR dan akan mempresentasikan hasil proyek kami berdasarkan diskusi kami dalam melaksanakan. Sebagai hasil dari proyek kami, Iya. keyakinan kelas 1. Harus saling menyapa ketika bertemu. Memanggil kakak dan abang terhadap kakak kelas. Memanggil adik terhadap adik kelas. Mengetok pintu sebelum masuk ruang. Demikian kami bisa sampaikan. Kalau ada ingin bertanya, kami persilakan. Oke, jadi kelompok 1 atau kelompok MPR sudah mempresentasikan hasil mereka ya, hasil diskusi mereka tentang keyakinan kelas. Mereka sudah mempersilahkan kita, mana tahu ada yang menanggapi atau bertanya atau memberikan masukan kepada kelompok lain, kami persilahkan. Mana tahu ada dari kelompok 3 ada? Kelompok 3 nggak ada. Kelompok 2? Kelompok 4? Ada, Pak. Ya, kelompok 4. Ada kelompok 4 atau kelompok kepolisian ya? Kepolisian akan bertanya kepada MPR ini, dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok kepolisian ingin bertanya kepada kelompok MPR. Bagaimana contoh memanggil awak kelas? Baik, kami hendak pertanyaan dari kepolisian. Misalnya kita bertemu dengan abang kelas, maka kita harus menyapa seperti hai kak, hai bang. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau bertemu lagi sama abang kelasnya berarti harus disapa ya. Hai bang, mau kemana bang? Jadi kalau laki-laki ya. Kalau untuk perempuan kakak kelasnya berarti hai kak, selamat pagi kak, apa kabar kak, gitu ya. Oke, ada lagi tanggapannya dari kelompok lain? Kalau tidak ada, kelompok 4 puas atau kepolisian puas dengan jawabannya MPR? Puas, Pak. Puas? Iya, Pak. Oke, kalau begitu tepuk tangan dong untuk kelompok MPR yang sudah agak dipikir ya, biar buat kelompok kedua ya. Jangan terlalu tinggi.
Sudah, satu lagi aja disebut. Kalau kesabaran ini kelompok 2 ini. Sudah mau hujan pun. Oke, kepada kelompok 1, kelompok MPR dipersilakan duduk kembali. Hasil pekerjaan yang sangat bagus, hasil diskusi yang sangat bagus dari kelompok MPR. Kemudian untuk kelompok menteri, ini para menteri akan mempresentasikan hasil karya mereka tentang keyakinan kelas yang akan kita patuhi di kelas kita ini. Kepada kelompok menteri, kami persilakan. Kalau boleh Bu, orang megang hasil karyanya, ya. Silakan Nak dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari Komisi Menteri akan mempresentasikan hasil proyek kami. Berdasarkan diskusi yang telah kami laksanakan sebagai hasil proyek kami. Melaksanakan operasi pungut sampah jika mengumpulkan sampah. Bersama-sama menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Berbicara dengan sopan terhadap guru dan teman. Demikian yang kami buat. Kalau ada teman kami yang menanggapi, kami persilakan. Oke. Ini para menteri sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka ya tentang keyakinan kelas yang akan kita patuhi di sini. Jadi kepada kelompok lain, kelompok KPK atau MPR atau kepolisian yang ingin menanggapi atau ingin bertanya atau bahkan ingin mengkritik dari hasil karya mereka, dipersilakan. Kelompok 1 barangkali ada? Enggak ya? Kelompok 4 barangkali? Enggak ada, berarti puas. Kelompok 3? Ada Pak. Nah, jadi kepada kelompok 3 silakan dipertanyakan ke para menteri kita ini. Bagaimana contoh melakukan operasi pungut sampah, Pak? Ya, bagaimana cara contoh melakukan operasi pungut sampah? Nah, kalau istilah kita di sini opung ya, operasi pungut. Nah, silakan untuk kelompok menteri menjawab. Baik, kami dari kelompok menteri akan menjawab. Setiap kita melihat sampah, kita harus membuangnya ke tempat sampah. Jadi salah satu cara untuk melaksanakan operasi pungut sampah itu adalah setiap kita bertemu dengan sampah, kita ambil, kita buang ke tempatnya, ke tempat sampah. Begitu ya. Kira-kira kelompok KPK puas? Puas ya? Berarti nggak usah jauh lagi nanti kita ini ya. Atau puas kan? Oke. Jadi tepuk tangan dong untuk kelompok menteri. Ya, hasil karya yang sangat bagus ya. Proyek mereka sangat bagus. Menurut Bapak sudah sangat bagus. Tinggal kita bagaimana untuk melaksanakan. Oke, silakan 2 orang tinggal untuk menyampaikan hasil karyanya. Sikit-sikit aja bikinnya. Oke, untuk kelompok menteri silakan duduk kembali. Kelompok KPK. Kepada kelompok KPK
dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karyanya atau hasil proyeknya. Geser sini nak, sila ke apa? Layar monitor. Kepada masing-masing kelompok diperhatikan bagus-bagus ya. Baik, kami dari kelompok KPK akan mempresentasikan proyek kami berdasarkan diskusi yang kami laksanakan. Sebagai hasil dari proyek kami adalah berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, mengikuti ibadah sesuai ajaran agama masing-masing, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Ada 3 ya? Ada 3 keyakinan kelas yang diciptakan atau dihasilkan oleh kelompok KPK. Jadi kelompok-kelompok yang lain, mana tahu ada yang mau menanggapi atau ingin kritik atau ingin bertanya atau ingin menambahkan, waktu kami persilahkan. Saya Pak. Kelompok MPR ya. Pak. Apa contoh saling menghargai dan menghormati perbedaan? Iya, kelompok 1 tadi bertanya apa contohnya, apa contoh saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan. Kepada kelompok KPK kami persilakan untuk menjawab. Baik, kami akan coba menjawab. Tidak membeda-bedakan teman dari agama, suku, dan ras. Jadi salah satu contoh sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan itu adalah kita tidak boleh membedakan teman berdasarkan suku atau agamanya atau rasnya, gitu ya. Itu kelompok KPK ya. Bagaimana kelompok MPR? Puas? Puas ya. Langsung puas kalian ya. Padahal kelompok 2 belum puas saya rasa. Sudah? Sudah ya. Oke. Ya silakan ditutup nak. Ya, demikian presentasi dari kelompok KPK. Kepada kelompok KPK dipersilakan untuk duduk kembali. Tepuk tangan. Satu kelompok lagi ya. Begitu KPK muncul ke depan, para menteri dan MPR langsung gemetar. Apalagi kepolisian. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir, kelompok dari kepolisian, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan untuk kelompok kepolisian. Sudah siap ya? Ya, silakan dipresentasikan, Nak. Baik, kami dari kelompok kepolisian akan mempresentasikan hasil proyek kami. Berdasarkan diskusi yang telah kami laksanakan, sebagai hasil dari proyek kami adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah. Demikian yang kami buat. Kalau ada teman kami yang menanggapi, kami persilakan. Ya, jadi kelompok kepolisian tadi sudah mempresentasikan hasil proyek mereka atau hasil karya mereka. Sudah cukup bagus. Tapi mana tahu ada dari kelompok-kelompok lain yang ingin menanggapi atau menambahkan atau mengkritik. Dipersilakan.
dari kelompok menteri ya. Ya, kepada pihak kepolisian supaya siap-siap menjawab pertanyaan menteri ya. Silakan nak. Baik, kami dari kelompok menteri. Dari keyakinan kelas yang kawan-kawan buat, salah satunya adalah harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ingin kami tanyakan adalah, seandainya guru membuat tugas di rumah, bagaimana kita menanggapinya? Iya, itulah pertanyaan tadi dari kelompok menteri ya. Jadi kepada kelompok kepolisian supaya dijawab. Baik, kami akan mencoba menjawab. Terima kasih, pertanyaan sangat bagus. Tanggapan kami adalah kita harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadi kalau ada tugas yang diberikan oleh guru, tugas di rumah ya yang ditanyakan ya. Kalau ada tugas di rumah yang diberikan oleh guru, maka harus dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah diperintahkan oleh guru tersebut. Besok dikumpul, berarti dikumpul ya besok, ya kan? Dari kelompok lain ada? Ada tanggapan, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kelompok menteri puas dengan jawaban kelompok kepolisian? Oke. Kalau tidak ada lagi tanggapan, berarti kelompok kepolisian sudah selesai ya. Silakan disampaikan nak hasil keyakinan kelasnya. Presentasi dari kelompok kepolisian. Untuk kepada kelompok kepolisian silakan berikan aplaus yang sangat meriah. Silakan duduk kembali. Demikianlah pemaparan kita ya untuk materi proyek. Dan inilah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, inilah yang kita harapkan, bahwa kita harus mampu menciptakan atau menghasilkan karya atau proyek yang harus kita tekuni bersama. Jadi proyek-proyek ini atau keyakinan-keyakinan ini yang kita buat ini adalah harus kita laksanakan. Mulai hari ini sangat gelap ya, akan disahkan oleh kepolisian nanti, diteken oleh menteri, kemudian diundangkan oleh MPR, awasi oleh KPK. Oke, untuk proyek kita hari ini menurut Bapak sudah sangat bagus. Untuk kegiatan kita selanjutnya adalah supaya apa yang kita pelajari selama satu hari ini ada menjadi bahan refleksi di rumah. Di sini Bapak akan memberikan tugas di rumah ya. Saya bagikan tugas per orang ya, saya bagikan PD, silakan di over. Ada beberapa pertanyaan yang saya buat di sini, silakan dijawab di rumah. Minggu depan kita kumpulkan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ya. Ada 4 ya. Jelaskan 4 fungsi norma hukum. Jelaskan 3 fungsi aturan dalam masyarakat. Tuliskan jenis-jenis keadilan. Apa arti penting hukum dalam mewujudkan keadilan? Kemudian tuliskan 2 contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan di LKPD yang Bapak kasih itu, di situ sudah ada daftar pertanyaannya. Jadi anak-anak kami, anak-anak saya tinggal mengerjakan di rumah. Oke, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, sebagai refleksi atau rangkuman dari pembelajaran kita tadi adalah tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tadi ada fungsi aturan dalam masyarakat, kemudian ada lagi fungsi norma hukum,
kemudian ada lagi prinsip keadilan, dan ada juga tujuan dibuatnya sanksi atau hukuman terhadap pelanggar hukum. Jadi materi kita untuk minggu depannya adalah arti penting norma dalam masyarakat. Saya rasa untuk materi kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi, silakan bukunya dibaca-baca di rumah, perbanyak belajar. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, karena kita awali tadi dari doa, maka kita tutup dengan doa. Siapa kira-kira yang memimpin doa penutup kita? Pradika ya? Ya, silakan Pradika masuk ke depan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Bapa, di mana pada pagi hari ini kami telah selesai praktek. Terkait waktu ulang, segala kami sedang berjalan ya Tuhan, agar kami bisa sampai kepada Tuhan. Terpuji dan nama Tuhan, dalam nama Anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Kepada anak didik kami, karena waktunya sudah pulang, kami persilakan pulang. Sampaikan salam kami kepada orang tua di rumah ya. Iya, Pak. Jangan lupa besok pagi harus kembali semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Oke? Siap. Oke, saya akhiri dengan selamat siang. Siap.